Selamat datang di seri kedua Komitmen. BTW, sebelum lo lanjut, disclaimer dulu nih. Jangan percaya 100% dengan apa yang gue katakan, karena ini murni pendapat pribadi. Jadi ini bisa aja salah dan bisa aja benar. Komitmen ini udah pernah kita bahas nih sebelumnya. Kalau lo pengen nonton, boleh banget cek pojok kanan atas atau lo cek link di deskripsi di bawah. Di section 1, kita sempat bilang kalau komitmen ini bagus dan enggak. Tapi kenapa orang pengennya komitmen aja? Kenapa nggak sekalian pacaran? Apa emang komitmen ini bisa jadi acuan? Well, kita bakal jawab di video ini. Tapi sebelum itu, kita adalah sekolah virtual era milenial yang ngajarin apa yang sekolah konvensional nggak ajarin ke lo. Berdasarkan pandangan mengenai masalah dan fenomena yang umumnya dihadapi orang-orang hari ini. Balik lagi nih, kenapa orang milih komitmen? 1. Komitmen nggak mengikat. Meskipun artinya perjanjian nih, komitmen tetap aja nggak bersifat mengikat. Lo yang berkomitmen nggak punya hak sama sekali buat ngatur-ngatur hidup dia. Lo juga nggak punya hak buat cemburuan yang berlebihan. Lo nggak punya hak buat ngelarang-larang dia. Ya emang kalian punya perjanjian, tapi perjanjian dalam komitmen ini terbatas pada ranah saling memiliki dan saling jaga perasaan. Ingat, kita bilang saling menjaga, bukan saling mengatur perasaan. Artinya gimana? Artinya dia menjaga perasaan dengan caranya dia sendiri. Lo nggak berhak ngatur dia tentang gimana caranya dia harus jaga perasaannya. Nggak bisa. Kalau dia nganggep jalan sama orang lain itu selama masih status temen, itu tetap menjaga perasaan, itu hak dia. Lo nggak bisa larang dia. Dan inilah yang bikin komitmen ini sangat rawan. Tidak mengikat, bisa bikin orang berbuat seenaknya. Yang kedua, pengen fokus sekolah atau kuliah. Alasan ini basi banget sih, sumpah basi banget. Tapi masih aja ada orang yang kayak gini. Dan alasan kedua ini nyambung banget sama alasan yang pertama tadi. Karena sifat komitmen yang gak mengikat, it means dia bisa berlaku seenaknya. It means kalau dia gak ngasih kabar, artinya dia lagi fokus ke studinya. Dan alasan itu umum banget dipakai sama orang-orang yang tipe kayak gini. Tapi pertanyaan gue simple deh, kenapa gak sekalian lo fokus ke studi lo aja? Kenapa lo harus punya komitmen dan buat perjanjian dengan orang lain? Bukannya perjanjian itu malah bikin lo gak fokus, tapi kan gak mengikat bang. Jadi gue masih bisa ngatur waktu buat dia dan waktu buat belajar. Oke, bener banget. Tapi bener buat sepihak doang. Kenapa gue bilang bener buat sepihak doang? Gini deh, studi lo itu juga bentuk komitmen. Komitmen lo sama orang tua lo atau sama diri lo sendiri. Kalau lo fokus sama studi lo, fokus sama satu komitmen lo. Di sisi lain, lo juga punya komitmen lainnya yang harus lo fokusin juga. Komitmen sama si dia. Saat lo jalin dua komitmen di waktu yang sama, sometimes satu komitmen harus rela tersingkir di waktu-waktu tertentu. Dan saat itu kejadian, it means lo baru aja ngecewain komitmen yang lo bangun. Lo baru aja ngingkarin perjanjian yang enggak mengikat itu. Jadi artinya harus tetap komunikasi dong walaupun kita lagi belajar. Enggak gitu juga maksud gua, Bambang. Banyak orang yang pakai alasan fokus ke studi ini sebagai pelarian yang tepat saat dia udah nampak mulai ngingkarin komitmennya. Kamu dari mana aja? Seminggu nggak ada kabar loh. Iya maaf, aku fokus buat olimpiade. Aku fokus ngerjain skripsi. Emang lu belajar seminggu nonstop gitu? Lu ngerjain skripsi 24 jam nonstop gitu? Enggak kan? Minta kabar itu bukan berarti posesif ya. Tapi kabar itu adalah hal yang penting banget. Seenggaknya sekali sehari lah. Oke, let's say 2 hari sekali enggak masalah juga. Tapi pada intinya ngilang seminggu itu bukan hal yang bisa diwajarin. Lu ngapain aja? Yakin emang cuma belajar doang? Atau fokus buat komitmen yang ketiga? Lagian dia nggak bakal kok masuk ke kelas lu saat lo lagi belajar dan ngajak lo buat jalan. Dia nggak bakal kok marah-marah ke lu saat lo lagi ada olimpiade yang pengen banget lo menangin. Malah dia yang bakal ngedukung lo. Dan alasan yang ketiga, takut pacaran. 2 alasan yang tadi itu bakal berujung ke satu alasan inti nih, takut pacaran. Nah, takut pacaran ini sebabnya bisa bermacam-macam. Entah pernah dikecewain atau emang belum bisa move on. Dan di antara 2 itu, enggak satu pun alasan yang bisa buat kalian jadiin komitmen ini sebagai pelarian dan rasa takut dari pacaran. Kalau lo emang pernah dikecewain, lo nggak bisa dong dengan egoisnya milih buat komitmen aja dulu. Enggak, kenapa? Karena saat lo masih ngerasain kecewanya, it means lo masih ada di bawah bayangan dia. Dan lo nggak bisa dong mulai masuk ke dalam kehidupan seseorang kalau lo masih aja di balik bayang-bayang orang lain. Lo harus sembuh dulu. Mungkin lo bakal bilang, gue milih komitmen supaya gue bisa sembuh bang. Supaya dia yang nyembuhin gue. Komitmen ini bukan penelitian. Waktu penelitian dalam hubungan itu namanya PDKT. Itu beda jauh loh. Terus alasan selanjutnya, karena belum bisa move on. Ini hampir sama aja sih dengan alasan sebelumnya, tapi yang kali ini lebih parah.
Mereka milih komitmen ya karena mereka masih membuka peluang buat mantannya yang masih ada gitu di dalam hatinya. Dan komitmen adalah jalan pintas paling aman. Kenapa? Karena kita cuman komitmen doang. Well, dari semua jawaban di atas, ujung-ujungnya ya nggak mau terikat, nggak pengen dilarang begini dan begitu. Beberapa orang bisa memaknai ini sebagai cara untuk punya pasangan tanpa ikatan yang jelas dan hanya menjaga perasaan seperlunya aja, sesuai versinya dia aja lah, menjaga sesuai maunya sendiri, menjaga seperti kehendaknya, dan inilah yang bikin kenapa komitmen ini nggak worth it, tidak terikat agar tetap bisa mengikat. Tapi beberapa orang juga bisa memaknai komitmen ini dengan baik. Mereka memang saling menjaga perasaan, seperti bagaimana saling menjaga perasaan seharusnya, sebagaimana enggak terikat dan juga enggak memikat.